suksesnya kita apabila didukung oleh masyarakat, itu kuncinya. Siapa mau berusaha dan tidak didukung oleh masyarakat, saya kira tidak bisa sukses. Nah, saya kira itu kuncinya, itu berusaha. Harus dukungan dari masyarakat. Yang kedua, usaha kita itu tidak merugikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Buhari, SPD Bingunjung. Saya lahir di Pakato, tepatnya 20 Mei 1900 Palanan, dan alhamdulillah saya sekarang berprofesi sebagai pendidik, dalam hal ini sebagai guru sekolah dasar SD Negeri Borongkalu, Kecamatan Bantuarnun, Kabupaten Goa. Nah, jadi kegiatan sehari-hari saya yang sebenarnya kalau dilihat dari struktur kepengurusan, karena peternakan bebek ini adalah peternakan kelompok tani Bontotanga, Desa Pakato, Kecamatan Bonto Marando. Jadi saya ini yang sesungguhnya saya hanya pemilik lahan, memberikan lahan kepada kelompok tani untuk ditempati untuk beternak bebek. Pertama-tama modal utama itu adalah pembuatan kandang. Ini dua kandang ini, yang satu kandang ini ukuran 5 kali 25 meter. Nah, jadi yang kita bangun ini adalah dua kandang dan satu gudang tempat pakan. Jadi biayanya itu kalau kita kalkulasi tahun lalu itu pun sebagian besar kita gunakan adalah bambu. Karena kapan kita gunakan kayu semua, kita tidak mampu membiayai. Nah, hanya alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah ini, kita dibantu 25 juta. Nah, tapi ternyata setelah kita hitung dan jadi ini kandang ini menelan dana 60 juta. 60 juta. Jadi kita bagaimana caranya kerjasama dengan pemerintah desa, lewat bantuan-bantuan dari keluarga kita ini yang mampu, alhamdulillah. Karena kebetulan banyak keluarga di sini sebagai toko bahan bangunan, ada yang mengelola somel, sehingga beliau itu membantu kita walaupun dalam hal meminjam dulu. Tapi alhamdulillah setelah punya hasil, kita bisa selesaikan dengan baik. Nah, saya kira itu. Jadi itu modal utamanya itu kalau kita mau beternak. Nah, kemudian jangan lupa bagaimana komunikasi kita dengan seluruh aparat pemerintah desa, mulai dari RT-nya, kepala dusunnya semua. Itu pun andaikan tidak ada gotong royong, tapi ya mungkin berkisar 80 juta. Tapi karena kita kerjasama dengan pemerintah desa dan seluruh masyarakat, sehingga kita bisa bergotong royong, utamanya dalam untuk meratakan tempat kandang itu. Pertama dulu dari peternakan ini, dia datang mensurvei dulu. Jadi surveinya itu yang pertama, lokasi itu bersyarat. Bersyarat itu sudah ada tanah, pemiliknya jelas, karena jangan sampai kita belum apalagi namanya manusia itu pastinya manusiawi kalau ada misalnya sifat seperti itu. Jadi
pertama lahannya harus jelas, bersertifikat. Nah, itu dulu yang pertama. Jadi ada pernyataan tanda tangan dari pemilik lahan. Itu dulu yang pertama. Yang kedua? Nah, kedua baru kelompok tani itu membuat proposal, tanda tangan semua anggota itu, baru dikirim ke pusat. Saya kurang tahu pusatnya itu peternakan, kalau saya tidak salah di Kalimantan itu ada balainya di sana itu dari kementerian. Kemudian setelah itu bahwa ada laporan dari kelompok tani, ada lahan, ada tempat, semua turun survei. Nah, turun survei itu antara lain kita tidak punya bantuan listrik PLN. Nah, kebetulan saya di sini sudah ada memang tempat air, ada sumur, karena yang paling utama itu surveinya adalah adakah air atau tidak. Nah, kemudian survei, karena kita harus siapkan memang bagian utamanya alat penerangannya itu. Nah, itu yang utama. Nah, setelah itu sudah di ACC begitu lama sebenarnya prosesnya, kemudian datang lagi siap atau tidak. Alhamdulillah kita mengatakan siap dan kumpul-kumpul musyawarah sama anggota masyarakat, ya inilah ada sekarang ya. Kalau pemilihan bibit sebenarnya untuk bantuan ini itu langsung dari peternakan. Bahkan ada memang dokter ahlinya itu dari pusat datang melihat bibitnya itu. Jadi kita ini sebagai peternak siap memelihara saja. Jadi yang menyeleksi itu memang ada dokter dari kehewanan itu yang datang ke sini untuk memeriksa. Jadi pas data itu, karena bibi itu sudah kita beli itu umur 4 bulan dia periksa memang. Karena kita juga kalau kita lihat sepintas kita bilang sama rata semua, padahal ada memang katanya bulunya belum lengkap. Ini pasti belum 4 bulan. Jadi memilih bibit itu ada memang spesialis dari petugas dari peternakan. Jadi kita tidak terlalu banyak bisa bicara kalau pemilihan bibit, karena memang ada dari peternakan itu yang datang. Itu langsung dari pusat itu. Kalau persoalan telurnya itu yang pertama itu ada memang berupa vitamin yang kita beli di toko itu, cuma saya mungkin ada di sana itu karena banyak itu serapan bahasa asing, jadi saya juga kurang mengerti. Tapi ada memang petunjuknya itu untuk pencampuran pakan itu dari setiap 1 kali campur itu diberi minimal 3 kilo itu diaduk. Nah, itu supaya pertama itu kan cangkangnya bisa kuat, karena kadang juga telur bebek itu ada yang lembek cangkangnya. Kemudian air minumnya juga sering dikasih, ada memang spesial untuk dicampur dengan air minumnya. Nah, kemudian termasuk kebersihannya itu harus kita jaga. Banyak mas-mas di pinggir jalan itu yang jual martabak, itu pun diambil sama kita kadang 10 rak, 15 rak, baru dia sebarkan sampai ke Sanggu Minasa itu. Karena kenapa? Kita ini kan menjualnya, harga jual di sini kan 75.000 per rak. Orang sudah tahu semua itu 1 rak 30 butir kan. Kalau dia beli di kota itu 90.000. Nah, jadi itu pun kalau kita di sini itu walaupun harga jual 75.000, untuk bagaimana pekerjaan bisa lancar itu orang yang ngantar itu kalau dia jemput di sini 70.000. Kalau kita antar di sana kan ada tenaga kita yang kita pakai itu 5.000 per rak kita kasihkan. Jadi kalau kita tidak begitu susah terkendali.
Jadi kita hubungi semua, ya utamanya pengasinan telur itu ada kayak penjual gowos di daerah Kampil di Palangga itu. Nah itu yang bikin pengasinan telur. Nah kita, yang kedua masyarakat juga banyak. Cuma kalau masyarakat kita harus sabar, karena tidak mungkin dia mampu semua beli satu rak. Kadang ya harus 10.000, 20.000. Ya kita tidak boleh bosan itu. Jadi kita harus kasih. Nah, ada juga ya mungkin karena kadang ada aturan perdagangan itu ya dilampaui oleh namanya sifat sosial. Kita perhatikan siapa ke orangnya, apalagi orang tua. Dan kadang orangnya kita lihat, kalau di desa kita tahu kemampuan ekonominya orang. Kalau cuma datang bawa uang 10.000, kasih 4 biji, kasih beli juga kembali uangnya. Nah seperti itu yang kita lakukan di sini. Jadi jangan kita berusaha tanpa mempedulikan masyarakat. Harus perhatikan sama ini ikan ini, harus utamakan masyarakat, layani masyarakat dengan baik. Suksesnya kita apabila didukung oleh masyarakat, itu kuncinya. Siapa mau berusaha dan tidak didukung oleh masyarakat, saya kira tidak bisa sukses. Nah, saya kira itu kuncinya, itu berusaha. Harus dukungan dari masyarakat. Yang kedua, usaha kita itu tidak merugikan orang lain. Ya, hanya pas bebek ini kan di kandangnya tidak dilepas. Nah, jadi tidak ada unsur pengaruh. Kemudian baunya tidak sama dengan ayam potong, ayam peterung. Ini tidak bau.